Baru saja kami menandatangani surat cerai, keluarga mantan suamiku sudah dengan tidak sabar bersiap untuk pindah ke rumah mewahnya senilai 50 miliar milikku. Betapa terkejutnya mereka, ketika membuka pintu, mereka membeku di tempat. Dimas, dengan seringai angkuh, baru saja melemparkan akta cerai ke wajahku, sangat yakin bahwa ia akan mengusir istrinya ke jalanan, lalu menempatkan seluruh keluarganya di rumah mewah seharga 50 miliar itu untuk menikmati hidup. Namun baik dia maupun ibunya tidak pernah curiga bahwa di balik gerbang besi tempa yang mengkilap itu, bukan sutra dan beludru yang menanti mereka, melainkan jebakan yang memalukan dan menyakitkan, yang telah aku persiapkan secara khusus untuk mereka. Aku melangkah keluar dari gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saat matahari Jakarta yang terik seakan melelehkan aspal. Udara panas yang menguap dari tanah membuat deretan mobil yang terjebak macet tampak bergetar. Tapi, anehnya, hatiku terasa sejuk. Di tanganku, aku memegang putusan pengadilan tentang perceraian yang tintanya belum sepenuhnya kering. Selembar kertas tipis ini terasa memiliki bobot ribuan ton. Kertas ini menandai akhir dari 5 tahun hidupku sebagai menantu dan istri, yang penuh dengan air mata dan penghinaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Entah kenapa hari ini, aroma polusi ibu kota terasa begitu menyenangkan bagiku, itu adalah aroma kebebasan. Aku membetulkan kacamata hitam besarku, menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata akibat malam-malam tanpa tidur yang kuhabiskan untuk menyiapkan dokumen. Akhirnya aku bebas. Langkah kaki yang berat di belakangku membuatku berhenti. Tanpa menoleh pun, aku tahu itu Dimas. Bau parfum mahalnya yang menyengat, bercampur dengan bau rokok, telah menekan batinku selama bertahun-tahun. Dimas menyejajarkan langkahnya denganku dan berhenti, dengan santai menyalakan sebatang rokok. Dia mengisapnya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya tepat ke wajahku. Kesombongannya sama sekali tidak berubah. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan yang sama sekali tidak memiliki sisa kasih sayang, melainkan hanya penghinaan dan kemenangan. Dia menyeringai, dan suaranya terdengar angkuh. Kirana, kulihat kau berseri-seri banget dengan surat cerai itu. Kita lihat saja, seberapa lama kebahagiaanmu bertahan. Tanpaku, tanpa status sebagai istri direktur perusahaan, apa kau pikir kau bisa mempertahankan rumah mewah 50 miliar di Pondok Indah itu? Aku diam, hanya tersenyum sinis. Dia masih menganggapku sebagai boneka cantik tapi tak berguna di etalase, yang eksis hanya berkat ketenarannya. Melihatku tidak menjawab, Dimas semakin berani. Dia melangkah lebih dekat dan merendahkan suaranya, seolah memberiku belas kasihan yang besar. Biar ku beritahu ya, istri yang diceraikan itu ibarat air yang dibuang. Cepat atau lambat kau akan merangkak dengan lututmu dan memohon padaku untuk kembali. Mungkin saat itu, demi masa lalu, aku akan melemparkan beberapa koin untuk menyambung hidupmu. Dan soal rumah itu, simpan saja kotak kosong itu, toh sertifikatnya cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Aku menatap lurus ke matanya. Tatapanku sangat tenang. Dulu, ketika dia meninggikan suara, aku biasanya menundukkan kepala untuk menjaga kedamaian dalam keluarga. Tapi hari ini, wanita penurut itu telah mati. Aku menjawab dengan tenang, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dimas, terima kasih atas perhatianmu, tapi lebih baik kau urus saja dirimu sendiri. Mulai detik ini, jalan kita berpisah. Apakah aku bisa mempertahankan rumah itu, bagaimana aku akan hidup, atau bahkan jika aku mati, itu bukan urusanmu lagi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan menuju taksi Silverbird yang sudah menungguku. Aku tidak ingin membuang satu detik pun hidupku untuk pria hina ini. Duduk di dalam mobil, aku melihat dari kaca spion bahwa Dimas masih berdiri di sana, menendang ban mobilnya dengan marah. Dia masih percaya bahwa dia adalah sang pemenang, dan aku hanyalah pecundang menyedihkan yang dibuang ke jalan. Dia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya untuk keluarganya baru saja dimulai. Taksi mulai bergerak, meninggalkan gedung pengadilan yang megah dan masa lalu yang menyakitkan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat kepada pengacaraku, Pak Surya. Pengadilan selesai. Kita bisa mulai rencana B, Pak Surya. Aku memejamkan mata dan bersandar di kursi. Bayangan hari-hari ketika aku dicela oleh ibu mertuaku, diremehkan oleh suamiku, dirampok oleh adik iparku, dan dibebani utang oleh kakak iparku, berkelebat di depan mataku seperti film gerak lambat. Ibu Tari, Ibu Dimas, wanita rakus yang tak pernah puas, yang di mulut berkata menyayangi menantunya, tapi pada kenyataannya menuntut uang di setiap kesempatan. Siska, adik ipar pemalas yang hanya tahu cara berdandan dengan uang dari keringat dan darahku. Dan Kevin, adiknya, seorang penjudi dengan utang pinjol yang menggunung. Mereka, seperti lintah, menempel padaku, mengisap habis kekuatan mental dan materiku. Tapi hari ini,
Kirana yang lama sudah tidak ada. Aku akan memberi mereka pelajaran seumur hidup, pelajaran tentang hukum karma yang sudah lama mereka lupakan. Aku tersenyum dingin, namun penuh kepuasan. Permainan baru saja dimulai. Sementara aku dengan santai menikmati kopi pahit di sudut kafe langgananku, di ujung lain kota, sebuah pertunjukan tragikomedi yang telah disutradarai dengan matang sedang berlangsung. Aku mengetahui detailnya kemudian dari mantan tetangga mereka, Bu Yanti. Tapi dari ceritanya yang begitu hidup, aku bisa membayangkan setiap detail dengan sangat jelas seolah-olah aku ada di sana. Di sebuah rumah kontrakan sempit di gang padat di daerah Manggarai, Ibu Tari sedang mengawasi pengepakan barang-barang bersama anak-anak kesayangannya. Suasana di rumah itu kacau balau seperti pasar. Ibu Tari, mengenakan daster batik bermotif bunga, mengipasi dirinya dengan kipas bambu, dengan tergesa-gesa menyuruh semua orang bergerak cepat. Kita harus bikin perayaan besar-besaran biar seluruh Pondok Indah kenal siapa kita. Siska, kumpulkan semua baju dan sepatumu, jangan ada yang ditinggal. Baju-baju murahan di sana lumayanlah buat dijadiin kain pel. Jangan sampai ditinggal buat yang punya kontrakan. Kevin, yang sedang melakban kardus, tertawa terbahak-bahak. Ma, tenang aja. Aku udah rencanain semuanya. Di lantai bawah tanah rumah itu tempatnya luas banget. Bakal ku bikin ruang santai, pasang sistem karaoke paling mahal, terus panggil teman-teman, biar pada iri. Wah, hidup enak baru aja dimulai, Ma. Siska, sambil memoles lipstik di depan cermin, ikut berhayal. Aku mau ambil kamar yang jendelanya menghadap kolam renang, Ma. Cahayanya bagus buat bikin konten. Aku bakal live di Instagram sama bikin video TikTok. Teman-temanku pasti pada meledak karena iri lihat aku tinggal di rumah 50 miliar. Ibu Tari tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang menguning karena rokok kretek murah. Dia menepuk pahanya, itu kan rumah kakak kalian. Ya otomatis rumah ibu dan rumah kalian juga, si Kirana itu udah diusir. Sekarang istana itu milik keluarga kita, keluarga besar Bapak Haryo. Ibu mau tinggal di kamar utama di lantai 2, kamar yang dulu boro-boro ibu boleh masuk sama si Kirana. Sekarang, ibu mau tidur melintang di kasurnya juga terserah ibu. Hak ibu. Suara keras Ibu Tari terdengar sampai keluar halaman kontrakan, para tetangga melongok dengan rasa ingin tahu. Melihat ada 2 truk engkel besar masuk ke gang dan menghalangi jalan, beberapa tetangga yang kepo berteriak, Bu Tari, mau pindahan kemana nih kok heboh bener? Menang lotre apa gimana sampai sewa truk gede-gede? Ibu Tari, memanfaatkan kesempatan itu, mengangkat dagunya setinggi langit dan menjawab dengan sombong, aduh, di sini udah sumpek, nggak bisa napas. Ibu-ibu, anak saya Dimas mau bawa kami semua pindah ke Pondok Indah. Rumah mewah harga 50 miliar, luas tanah 1000 meter, ada kolam renang sama tamannya. Mulai hari ini kami ini orang kelas atas. Nggak sudi lagi tinggal di daerah kumuh begini. Mendengar itu, semua orang membelalakan mata. Ada yang mencibir, ada yang geleng-geleng kepala, tapi ada juga yang dengan kagum memuji keberuntungannya. Ibu Tari, mendengar pujian itu, meleleh karena senang, membayangkan dirinya sebagai permaisuri masa depan. Barang-barang dimuat ke truk hingga menggunung. Dari sapu ijuk yang sudah botak, keset bolong, sampai toples-toples berisi kerupuk, acar, dan rendang sisa, Ibu Tari bersikeras membawa semuanya. Dia berdalih, meskipun nanti hidup mewah, hemat itu tetap nomor 1. Bawa aja ke sana, jadi nggak usah beli baru. Uang yang dihematkan bisa buat beli emas biar pada ngiri semua, pikirnya. Kevin dan Siska, berkeringat, mengangkut barang-barang, namun wajah mereka berseri-seri. Di kepala mereka sudah terlukis gambaran kehidupan bak raja dengan pelayan dan uang yang bisa dihambur-hamburkan tanpa perhitungan. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini tidak akan membawa mereka ke surga, melainkan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan tentang keserakahan dan ilusi. Truk-truk itu menyala, menyelimuti gang dengan asap knalpot hitam. Ibu Tari naik ke kabin di sebelah sopir dan melambaikan tangan kepada para tetangga layaknya ratu kecantikan. Selamat tinggal ya, tetangga-tetangga. Kalian nikmati aja tinggal di sini, saya mau pergi menikmati hidup. Konvoi itu mulai bergerak, membawa impian kehidupan baru ketiga anggota keluarga itu menuju kawasan elit di Jakarta Selatan. Aku duduk di kafe sambil melihat jam tangan. Momen dramatis itu semakin dekat, aku menyesap kopiku. Rasa pahitnya perlahan mencair di lidah, meninggalkan rasa manis di akhir. Memang benar, di dunia ini semuanya ada harganya. Dan hari ini adalah hari di mana aku datang untuk menagih utang. Tepat pukul 2 siang, panasnya Jakarta seolah melelehkan segalanya di sekeliling. Udara begitu pengap hingga bernapas pun terasa berat. 2 truk barang yang besar, syarat dengan perabotan dan impian keluarga Ibu Tari, masuk dengan suara bising ke kawasan perumahan elit di Pondok Indah.
Pohon-pohon palem yang rimbun di kedua sisi jalan dan rumah-rumah mewah di balik pagar tinggi membuat ketiganya terperangah. Kevin mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil. Matanya berbinar seperti lampu sorot. Dia bergumam sendiri, mencoba menaksir berapa harga tanah di kawasan ini. Mobil-mobil itu berhenti di depan gerbang rumah nomor 86, gerbang besi tempa yang masif menjulang gagah di bawah sinar matahari. Ibu Tari dengan lincah melompat turun dari truk, menggenggam erat serenteng kunci tua di tangannya, kunci duplikat yang diam-diam dia buat, saat Dimas masih tinggal bersamaku. Dia dengan sok berkuasa memerintahkan para sopir truk, mundurin truknya pas ke depan gerbang. Saya buka pintunya sekarang, kalian langsung masuk ke halaman biar nggak usah manggul jauh-jauh. Setelah berkata begitu, dia melangkah mantap menuju gerbang, layaknya seorang jenderal yang baru saja merebut benteng musuh. Ibu Tari memilih kunci yang paling besar dan mencoba memasukkannya ke lubang kunci pintu kecil di gerbang. Namun anehnya, kuncinya tidak mau masuk. Dia memutarnya ke kiri dan ke kanan, menekannya dengan paksa hingga kuncinya bengkok, namun pintunya sama sekali tidak bergeming. Aneh, kenapa ini kuncinya hari ini? Gumam Ibu Tari, sementara keringat mulai bercucuran di dahinya. Siska, yang berdiri di sebelahnya sambil mengipasi diri dengan kipas elektrik mini, mengeluh dengan manja, "Ma, cepetan dong, panasnya nggak nahan nih. Jangan-jangan Mama salah bawa kunci?" "Salah kunci apanya? Kunci ini udah Mama simpan kayak emas. Mana mungkin tertukar? Paling karena udah lama jadi karatan." Saat itulah Kevin turun dari truk, dengan tidak sabar mendorong ibunya. "Awas, Ma. Minggir. Mama kan perempuan lemah, mana ngerti ginian." Kevin mengambil serenteng kunci itu, berniat menggunakan kekuatan fisiknya. Namun saat dia melihat lebih dekat ke bagian kunci, dia tertegun. Di tempat yang dulunya merupakan lubang kunci mekanis biasa, kini terpampang panel elektronik hitam yang halus, modern, dan dingin, tanpa satupun lubang untuk memasukkan anak kunci. Itu adalah sistem kunci pintar dengan pengenalan wajah dan sidik jari, yang baru saja kupasang pagi ini, tepat setelah keluar dari pengadilan. "Ma, gawat. Si Kirana ganti kuncinya," teriak Kevin, suaranya pecah karena marah. Mendengar itu, Ibu Tari melompat seperti disengat lebah. Dia berlari ke arah panel itu dan mulai menggedornya dengan kepalan tangan. "Berani-beraninya dia ganti kunci? Di rumah anakku dia berani seenaknya ganti kunci? Buka! Buka sekarang juga!" Sebagai jawaban, tentu saja, yang terdengar hanyalah kebisuan dari blok logam itu dan bunyi bip melengking yang menandakan akses ditolak dari sistem keamanan. Gerbang tetap tertutup rapat, dengan dingin menolak tamu-tamu tak diundang. Cuaca panas ditambah kekecewaan membuat darah Ibu Tari mendidih. Dia mulai kehilangan kendali. Dia melempar kunci itu ke tanah dan dengan kedua tangannya mulai mengguncang-guncang gerbang besi itu. "Kirana! Keluar kamu! Ngapain kamu sembunyi kayak tikus? Buka pintunya! Rumah ini milik anakku Dimas. Kamu nggak berhak ngelarang aku masuk." Teriakan Ibu Tari memecah kesunyian kawasan elit tersebut. Siska, melihat kemarahan ibunya, ikut-ikutan. Dia melepas sepatu hak tingginya dan mulai memukulkannya ke jeruji gerbang. "Mbak Kirana, jangan kejam-kejam ya. Kalian kan udah cerai. Balikin rumah ini ke kakakku. Merampas harta orang itu bisa dipenjara, tahu nggak?" Sopir truk, yang menonton adegan ini, hanya geleng-geleng kepala. Salah satu dari mereka menyalakan rokok dan berteriak, "Woi, Bu. Jadi masuk apa nggak nih? Kasih tahu dong biar kita tahu harus ngapain. Panas-panas begini argonya jalan terus loh." Mendengar kata argo, Ibu Tari makin murka. Dia berbalik dan membentak sopir itu, "Tunggu. Nanti kalau udah masuk saya bayar 2 kali lipat. Sekarang kamu diam aja dan biarin saya ngurus perempuan ular ini." Ibu Tari kembali menghadap gerbang. Kali ini dia tidak lagi mengguncangnya, melainkan mulai memunguti batu dari pinggir jalan dan melemparinya ke dalam halaman, diiringi makian paling kotor yang bisa dia pikirkan. Impian tentang kesejukan ruang ber-AC menguap, berganti dengan kemarahan orang serakah yang sepotong daging lezatnya dirampas tepat dari depan hidungnya. Keributan di depan rumah nomor 86 itu dengan cepat menarik perhatian pihak perumahan. Di lingkungan elit ini, ketenangan dan privasi sangat dijunjung tinggi, jadi tindakan keluarga Ibu Tari bagaikan ledakan bom di dalam perpustakaan. Sebuah mobil bugi listrik milik keamanan perumahan perlahan mendekat. 2 satpam berseragam rapi turun dari kendaraan. Salah satunya, masih muda dan tegap, mendekati Ibu Tari dan berkata dengan sopan, "Maaf, Bapak Ibu. Ini kawasan perumahan yang harus dijaga ketenangannya. Mohon tertib. Kalau ada masalah, silakan diselesaikan di kantor polisi atau panggil pemilik rumah untuk bicara baik-baik, jangan teriak-teriak dan lempar batu begini."
Ini mengganggu warga yang lain. Ibu Tari, yang sedang emosi tinggi, menganggap kedatangan satpam ini sebagai pelampiasan amarahnya. Dia bertolak pinggang dan menerjang satpam muda itu, meludah sambil bicara. Kamu siapa berani ngajarin saya? Saya ini ibunya yang punya rumah ini. Saya datang ke rumah saya sendiri, urusanmu apa? Kalian ini cuma anjing penjaga, ngapain ikut menggonggong? Saya nggak peduli. Satpam itu mengerutkan kening, berusaha tetap tenang menghadapi kekasaran seperti itu. Tolong bicara yang sopan, Bu. Kami hanya menjalankan tugas menjaga keamanan. Saat ini pemilik rumah, Ibu Kirana, sedang tidak ada atau tidak ingin membukakan pintu. Ibu tidak berhak merusak properti atau membuat keributan. Kevin, melihat ibunya ditegur, langsung panas. Dia menggulung lengan bajunya, memamerkan tato, dan mendorong dada satpam itu. Woi, nantangin lu? Gue ini adiknya yang punya rumah. Rumah gue, aturan gue. Suka-suka gue mau teriak, mau ngerusak. Coba aja sentuh gue, besok juga lu gue pecat. Satpam itu mundur selangkah untuk menjaga keseimbangan, lalu mendekatkan tangannya ke HT di bahunya. Suaranya menjadi lebih tegas. Tolong jaga jarak. Kalau Anda terus menyerang petugas keamanan, kami terpaksa menggunakan tindakan tegas dan memanggil polisi. Melihat Kevin bersikap agresif, Ibu Tari mengubah taktik. Dari posisi menyerang, tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya ke aspal dan mulai kejang-kejang seperti ikan di darat. Dia menangis dan meratap. Teriakannya menggema ke seluruh jalan. Aduh, orang-orang baik, tolong lihat. Satpam orang kaya mukulin orang tua. Mereka sekongkol sama menantu jalang itu buat nyiksa mertuanya. Ya Allah, apa masih ada keadilan di dunia ini? Saya yang besarin anak saya, rumahnya dirampas istrinya, sekarang malah nyewa preman buat mukulin saya, wanita tua rentan. Siska, melihat ibunya dengan lihai memainkan perannya, dengan cepat mengeluarkan ponsel dan mulai siaran langsung di Instagram, nyerocos dengan cepat. Guys, tolong share ya. Lihat nih gimana orang kaya sama satpamnya nindas rakyat kecil. Mamaku sampai pingsan. Mantan kakak iparku yang namanya Kirana ngerampas harta dan nyewa preman buat mukulin mertuanya sendiri. Ini gila banget. Adegan sirkus ini hanya menimbulkan tatapan jijik dan kebingungan dari para tetangga elit. Beberapa nyonya yang sedang mengajak jalan anjing ras mereka, berjalan menghindar sambil menutup hidung. Mereka berbisik-bisik, kasihan banget yang punya rumah dapat keluarga kayak gitu. Bu Kirana kan orangnya baik banget, kok bisa berurusan sama orang-orang begini? Iya ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Dari cara mereka ngamuk aja udah kelihatan kelasnya. Tidak mempedulikan tatapan meremehkan itu, Ibu Tari terus berguling-guling di tanah. Baju batiknya berdebu, rambutnya berantakan. Dia berpikir bahwa jika dia membuat keributan dan mempermalukanku, aku akan muncul dan membuka pintu. Tapi dia salah. Aku tidak takut kehilangan muka di depan topeng kepalsuan keluarganya. Hari ini, aku akan merobek topeng itu di depan semua orang. Aku mengamati semua ini melalui kamera CCTV yang terhubung ke ponselku, sambil duduk di kafe yang sejuk tak jauh dari situ. Melihat komedi yang dimainkan mantan ibu mertuaku, aku hanya merasa geli, bukan takut atau hormat seperti dulu. Ketidaktahuan diri manusia memang tidak ada batasnya. Satpam, melihat situasi semakin tidak terkendali, menekan tombol di HT-nya. Komandan, tolong panggilkan patroli polisi ke objek 86. Gangguan ketertiban umum. Ada fitnah dan penyerangan terhadap petugas. Segera. Tidak sampai 10 menit, suara sirene mobil polisi memecah pertunjukan teater Ibu Tari. Mobil patroli polisi Polsek Kebayoran Lama mengerem mendadak di depan kerumunan. 3 anggota polisi berseragam turun dari mobil. Wajah mereka tegas dan penuh wibawa. Dipimpin oleh Kompol Haryanto, yang terkenal di wilayah itu karena ketegasan dan keadilannya. Dia mengedarkan pandangan ke lokasi kejadian. Ibu Tari mengerang di tanah. Kevin berdiri berkacak pinggang dengan wajah merah karena marah. Siska masih merekam video, dan 2 satpam berjaga di posisi bertahan. Ada keributan apa ini? Tanya Kompol Haryanto dengan suara baritonnya yang berat. Melihat polisi, Ibu Tari seolah mendapat tenaga baru. Dia melompat berdiri begitu cepat seakan-akan dia tidak pernah pingsan sama sekali, lalu berlari ke arah Kompol Haryanto, menarik-narik lengan bajunya dan menangis terseduh-seduh. Pak Polisi, tolong selamatkan keluarga kami. Ini nggak adil. Rumah yang dibeli anak saya pakai keringat darahnya, dirampas sama istrinya pakai cara licik. Sekarang dia ganti kunci, terus mertua sama adik-adiknya dibiarin kepanasan di luar. Malah dia nyuruh satpam buat mukulin saya, perempuan tua ini.
Kompol Haryanto dengan hati-hati melepaskan tangannya, menjaga jarak namun tetap tegas. Ibu, tenang dulu, jelaskan pelan-pelan. Dan tolong berdiri yang benar. Jangan tarik-tarik seragam. Di sini ada CCTV di mana-mana. Kami akan minta rekamannya dan melihat siapa yang memukul siapa dan siapa yang benar. Jangan sembarangan memfitnah. Mendengar kata CCTV, nyali Kevin sedikit ciut dan dia mundur selangkah, namun Ibu Tari tetap ngotot. CCTV apa? Itu kan CCTV mereka bisa aja ngedit rekamannya. Bapak harus percaya sama kami, rakyat kecil. Saya cuma mau masuk ke rumah anak saya. Tolong paksa si Kirana itu buka pintunya. Kompol Haryanto menoleh ke arah Satpam. Sebenarnya ada masalah apa? Satpam itu melapor dengan jelas. Siap, Komandan. Rombongan ini datang bawa 2 truk, mencoba menjebol kunci. Saat gagal, mereka mulai membuat keributan, teriak-teriak, dan melempar batu ke dalam rumah. Waktu kami tegur, pemuda ini mendorong anggota, dan ibu ini tiba-tiba histeris. Pemilik rumah, Ibu Kirana, tidak menjawab panggilan. Kompol Haryanto mengangguk dan berbalik menghadap keluarga Ibu Tari. Suaranya menjadi setajam baja. Saya minta Bapak dan Ibu tunjukkan KTP. Dan yang paling penting, Ibu bilang ini rumah anak Ibu. Apa Ibu punya dokumen yang membuktikan hak milik? Atau dokumen yang membuktikan Ibu terdaftar berdomisili di alamat ini? Ibu Tari tertegun. Dokumen rumah selalu disimpanku. Dimas bahkan tidak pernah menyentuhnya. Dan KTP-nya serta anak-anaknya masih beralamat di kampung atau di kontrakan, sama sekali bukan di rumah mewah ini. Tapi ini kan rumah anak saya. Saya ibunya. Otomatis saya punya hak masuk. Buat apa dokumen? Hati nurani dan keadilan itu ada di hati, bukan di kertas. Dia mencoba berkelit. Ibu, kami bekerja berdasarkan hukum. Tanpa dokumen yang sah, tindakan Ibu dikategorikan sebagai masuk tanpa izin ke properti orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Saya perintahkan Ibu dan keluarga segera bubar dan singkirkan truk-truk itu. Kalau Ibu terus bikin ribut, kami terpaksa membawa semuanya ke Polsek untuk diproses. Kevin, melihat situasi memburuk, ikut campur dengan mengubah nadanya menjadi lebih lunak dengan gaya bahasa jalanan. Endan, tolong ngertilah. Nyokap gue udah tua. Suka ngelantur. Tapi ini beneran rumah kakak kandung gue, Dimas. Dia sama istrinya lagi cerai, terus tuh cewek licik main ganti kunci aja. Kita kan keluarga sendiri, izinin kita masuk nungguin Dimas aja. Nanti dia datang beresin semuanya. Tidak ada istilah ngertiin, potong Kompol Haryanto. Pembagian harta gono gini setelah cerai itu urusan pengadilan. Sampai ada putusan yang sah atau izin dari pemilik saat ini, kalian tidak berhak menerobos masuk. Tepat di momen menegangkan itu, saat Ibu Tari sudah bersiap untuk memainkan babak kedua dari dramanya, sebuah taksi Silverbird mewah berhenti tepat di samping mobil polisi. Pintu terbuka, dan sepasang kaki beralaskan sepatu hak tinggi nan elegan menapak ke aspal. Itu aku. Aku keluar dari mobil, mengenakan gaun kerja warna biru tua yang elegan, membawa map tebal berisi dokumen di tanganku. Aku melepas kacamata hitamku dan menatap langsung ke arah kerumunan yang bising itu. Tatapan tajamku menyapu wajah terkejut Ibu Tari, Siska, dan Kevin. Aku tersenyum sopan, namun dengan langkah penuh kuasa aku berjalan lurus menuju Kompol Haryanto. Selamat sore, Bapak-bapak polisi. Saya Kirana, pemilik sah dan satu-satunya dari rumah ini. Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul di depan rumah saya? Ibu Tari, melihatku, seolah bertemu musuh bebuyutannya. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dan berteriak, "Nah, ini dia perempuannya. Ular lu, datang juga akhirnya. Suruh polisinya buka gerbang ini. Lu mau nyolong rumah anak gue ya?" Aku bahkan tidak sudi meliriknya, melainkan dengan tenang menyerahkan map berisi dokumen kepada Kompol Haryanto. "Pak Komandan, ini sertifikat hak milik atas nama saya, serta perjanjian pisah harta yang disahkan notaris yang menyatakan bahwa properti ini adalah harta bawaan saya yang diperoleh sebelum pernikahan. Dan ini putusan pengadilan agama tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap 3 hari yang lalu. Rumah ini sepenuhnya milik saya dan tidak ada hubungannya dengan Dimas maupun keluarganya." Kompol Haryanto mengambil dokumen tersebut, meneliti setiap halamannya dengan saksama, dan mengangguk membenarkan. Gerakan ini ibarat sember air es yang diguyurkan ke atas kepala ketiga anggota keluarga Dimas. Hal itu seketika memadamkan api keserakahan yang berkobar di dalam diri mereka. Suasana di depan gerbang rumah memanas hingga titik puncaknya. Kemunculanku dengan map dokumen hukum benar-benar mengubah peta kekuatan. Aku berdiri dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi,
menyambut tatapan penuh kebencian dari mantan ibu mertuaku dan tatapan penuh rasa ingin tahu dari para tetangga. Kompol Haryanto memeriksa sertifikat hak milik SHM itu dengan teliti. Dia mencocokkan data KTP, foto, dan membaca dengan cermat bagian asal-usul properti. Waktu terasa berhenti berdetak mengikuti irama jantung ketiga anggota keluarga itu. Setelah pengecekan menyeluruh, Kompol Haryanto menutup dokumen, mengembalikannya kepadaku, dan berbalik menatap Ibu Tari dengan pandangan tegas. Dia mengumumkan dengan suara lantang, "Ibu Tari, dan saudara-saudara sekalian. Saya sudah mengecek semuanya. Dokumennya sah dan lengkap. Rumah ini adalah hak milik pribadi Ibu Kirana. Properti ini dibeli dan disertifikatkan sebelum pernikahan, sehingga ini bukan harta gonogini. Oleh karena itu, baik saudara Dimas maupun keluarganya tidak memiliki hak apapun atas rumah ini tanpa persetujuan dari Ibu Kirana." Kata-kata komandan polisi itu terdengar bagai sambaran petir, menulikan telinga Ibu Tari. Wajahnya berubah warna dari merah padam menjadi pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Kevin dan Siska juga saling berpandangan dengan bingung. Impian mereka akan kehidupan baru, yang baru saja tumbuh, hancur berkeping-keping dengan kejam. Namun, dengan keserakahan dan sifat keras kepalanya yang sudah mendarah daging, Ibu Tari tidak berniat menyerah begitu saja. Dia tersentak dan berteriak, "Nggak mungkin. Pak Polisi, tolong cek lagi. Perempuan rubah ini pasti malsuin dokumen. Anak saya itu direktur, uangnya diserok pakai sekop. Nggak mungkin dia nggak punya bagian di rumah sebesar ini. Dia penipu. Dia udah nipu keluarga kami." Aku tertawa terbahak-bahak mendengar kelancangannya. Aku menatap langsung ke matanya dan menjawab dengan tenang namun dingin, "Ibu Tari, tolong segarkan ingatan Ibu. 5 tahun lalu, saat saya menikah dengan Dimas, dia cuma karyawan biasa dengan gaji pas-pasan yang buat makan sendiri aja susah. Dia terlilit utang judi di mana-mana. Uang buat bayar utangnya itu uangku. Modal buat buka perusahaannya juga uangku. Rumah ini aku beli pakai uang warisan dari orang tuaku. Semuanya disahkan notaris, terdaftar di BPN, dan bahkan ada tanda tangannya di perjanjian pisah harta. Ibu mau lihat tanda tangan anak kesayangan Ibu?" Ibu Tari terdiam. Dia sangat tahu masa lalu anaknya, tapi keserakahan telah membutakan matanya, memaksanya mengabaikan kebenaran. Dia menatap Kevin dengan tatapan memelas, tapi Kevin hanya menunduk dan menendang-nendang kerikil di bawah sepatunya. Kompol Haryanto kembali menengahi. Suaranya menjadi lebih tegas dari sebelumnya. "Ibu, saya peringatkan untuk terakhir kalinya. Kalau Ibu tidak terima, silakan ajukan gugatan ke pengadilan perdata. Tapi untuk saat ini, dari kacamata hukum dan ketertiban umum, Ibu Kirana adalah pemilik sahnya. Tindakan Ibu mengumpulkan massa, membuat keributan, dan mencoba menerobos masuk secara paksa adalah pelanggaran hukum. Saya perintahkan kalian segera bubar. Kalau masih nekat, kami angkut semuanya ke Polsek dan kami buatkan BAP atas tindak pidana ringan." Kerumunan warga yang menonton mulai riuh membicarakan kejadian itu, menghujani keluarga Ibu Tari dengan cibiran dan ejekan. "Gila ya, datang-datang mau ngerampas rumah mantunya. Udah tua bukannya tobat, malah serakah. Bagus Mbak Kirana, sabar bertahun-tahun, sekarang ngasih pukulan telak." Bisikan-bisikan itu, bagaikan jarum, menusuk-nusuk harga diri Ibu Tari yang sudah hancur. Dia melihat sekeliling, menyadari tak ada satupun yang membelanya, dan melihat sikap tegas dari kepolisian. Dia sadar bahwa baik makian maupun air mata palsunya tidak akan membantu. Tapi dia tidak bisa terima. Matanya berputar, mencari alasan baru untuk membuat ulah, dan dia menemukannya. Ibu Tari menegakkan badannya, menepuk-nepuk debu dari bajunya, menatapku dengan penuh kebencian, lalu berseru, "Oke, ambil rumahmu. Tapi barang-barang anakku, bajunya, buku-bukunya, barang-barang kenangannya, semuanya masih ada di dalam. Aku harus masuk dan ngambil semuanya. Atau kamu juga mau nyolong celana dalam mantan suamimu?" Perempuan gak tahu malu. Aku mengangkat sebelah alisku. Dia mau masuk ke dalam rumah? Baiklah, aku sudah bersiap untuk momen ini. Kalau dia mau lihat, akan kuperlihatkan. Kuperlihatkan agar dia merasakan kekecewaan yang paling menyakitkan. Baru saja Ibu Tari selesai bicara, Siska dan Kevin langsung menyahut. Kevin melangkah maju dan menunjuk-nunjukku, "Benar, kakakku udah bertahun-tahun tinggal di sini. Dia punya banyak barang berharga. TV 100 inci yang dia beli. Sound system harga 100 juta. Koleksi minuman mahalnya. Jangan berani-berani lu embat semuanya. Buka pintunya. Kita mau ambil barang kakak gue." Siska juga menyela dengan tak tahu malu, "Sama tas-tas branded yang dikasih Mas Dimas ke aku, Mbak tahan kan?
balikin sekarang. Aku menatap ketiga orang ini dan tersenyum dalam hati. Mereka masih berpikir bahwa rumah mewah ini masih sama seperti kemarin. Mereka menganggapku bodoh, yang setelah bercerai akan meninggalkan semua harta untuk mereka jarah. Aku menoleh ke Kompol Haryanto dan tersenyum sopan. Pak Komandan, untuk menghindari tuduhan penggelapan barang milik mantan suami, saya setuju mengizinkan mereka masuk untuk mengecek dan mengambil barang-barang pribadi Dimas. Saya ingin menyelesaikan urusan ini sekali untuk selamanya. Saya mohon Bapak dan tetangga-tetangga di sini menjadi saksinya. Kompol Haryanto mengangguk. Bagus. Kalau Ibu setuju, ini jalan keluar terbaik. Silakan masuk, ambil barang pribadi, lalu tinggalkan tempat ini dengan tertib. Saya akan perintahkan satu anggota untuk mengawasi di dalam agar tidak terjadi keributan. Mendengar ini, mata Ibu Tari berbinar-binar seperti lampu sorot. Dia mengedipkan mata pada Kevin dan Siska, dan di wajahnya terpancar raut kemenangan. Pasti mereka sudah merencanakan, begitu masuk, mereka akan mengunci diri dari dalam dan tidak mau keluar, atau setidaknya menguras semua barang berharga yang pernah disombongkan Dimas. Nah, gitu dong. Buka cepetan. Desak Ibu Tari, tak sabar melangkah maju mundur. Aku perlahan mendekati gerbang, mengeluarkan ponsel, dan membuka aplikasi Smart Home. Dengan satu sentuhan di layar, terdengar bunyi klik elektronik yang modern dan halus dari kunci tersebut. Gerbang besi tempa yang berat itu perlahan terbuka ke dalam. Aku melangkah ke samping dan memberi isyarat mempersilakan masuk. Senyum di wajahku mungkin adalah senyum paling penuh misteri yang pernah mereka lihat. Silakan, Ibu Tari, dan kalian berdua. Masuk dan lihatlah baik-baik. Jangan sampai ada sudut yang terlewat. Keluarga Dimas, tanpa mempedulikan nadaku, langsung menyerbu ke dalam begitu gerbang terbuka cukup lebar. Kevin berlari di depan, disusul oleh Siska dan Ibu Tari yang tergopoh-gopoh. Sopir dan kuli angkut juga melongok dengan rasa ingin tahu, menunggu perintah. Mereka berlari melintasi taman depan yang luas. Aku berjalan di belakang dengan santai bersama polisi muda yang ditugaskan. Aku menatap kesibukan serakah mereka dengan rasa kasihan. Mereka sedang berlari menuju ruang hampa. Kevin adalah orang pertama yang menyentuh gagang pintu utama. Dia menariknya tidak terkunci. Dia mendorong pintu kayu jati tebal itu lebar-lebar dan berteriak, "Masuk, Ma, kita kuasain rumahnya. Bang, bawain barang-barang ke sini. Kita angkut sofa set antik ini dulu." Ibu Tari, dengan napas tersengal-sengal, berlari menyusul sambil tersenyum lebar. TV di ruang tamu itu punya Ibu. Siapa yang berani sentuh, Ibu patahin tangannya." Mereka menerobos masuk ke dalam rumah dengan semangat penjajah yang beringas, namun pada detik berikutnya, teriakan mereka mendadak berhenti. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam turun menyelimuti. Alih-alih suara langkah kaki yang ribut dan suara barang-barang yang diseret, aku hanya mendengar napas berat dan langkah kaki yang ragu-ragu serta kebingungan. Aku melangkah naik ke teras, berhenti di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada, dan menatap ke dalam. Di hadapanku berdiri tiga sosok yang membeku di tengah ruang tamu yang sangat luas. Punggung mereka kaku, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu di siang bolong. Bagian terbaik dari pertunjukan ini baru saja dimulai. Sinar matahari sore menembus melalui jendela-jendela besar, membanjiri bagian dalam rumah, menelanjangi kenyataan yang kosong dan kejam. Ruang tamu raksasa seluas lebih dari 100 meter persegi, yang dulu dipenuhi perabotan mewah, kini menganga kosong melompong. Tidak ada sofa kulit impor dari Italia, tempat Ibu Tari biasa duduk sambil menyilangkan kaki. Tidak ada TV layar lengkung raksasa di dinding marmer. Tidak ada karpet Persia yang empuk, tidak ada vas antik, tidak ada lukisan mahal, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah 4 dinding putih yang dingin dan lantai granit mengkilap, yang memantulkan wajah-wajah bingung dari keluarga mantan suamiku. Rumah itu bergema oleh kekosongan yang mengerikan. Ibu Tari mengucek matanya, mengira dia sedang berhalusinasi karena kepanasan. Dia berlari memutari ruang tamu, meraba-raba dinding kosong tempat hiasan mahal dulu bergantung. "Barang-barang. Mana semua barang-barangnya?" gumamnya panik. Kevin, tidak mempercayai matanya sendiri, bergegas lari ke dapur. Aku mendengar suara benturan saat dia membuka lemari kabinet dengan kasar dan menarik-narik laci. "Ma, di dapur juga nggak ada apa-apa? Kulkas, oven, mesin cuci piring, bahkan sendok garpu aja nggak ada," teriaknya ketakutan dari arah dapur. Sementara itu, Siska berlari ke lantai atas. Suara ketukan sepatu hak tingginya bergema nyaring di tangga kayu. Sesaat kemudian, dari lantai atas terdengar teriakannya yang melengking, "Ya Tuhan, kamar-kamarnya kosong melompong. Kasur, lemari, meja rias. Dia bawa semuanya, satu gantungan baju pun gak disisain."
Aku berdiri bersandar di kusen pintu, menatap Ibu Tari yang berdiri di tengah ruang tamu dan menunjukku dengan jarinya yang gemetar. Kamu sembunyikan di mana semuanya? Kemana kamu bawa harta anakku? Aku melangkah masuk. Ketukan sepatu hakku di atas granit terdengar jelas dan dingin. Aku menatapnya dan menjawab dengan tenang, Ibu Tari, Anda salah. Semua yang ada di rumah ini, dari TV sampai sofa, dibeli pakai uang saya, dan semua bonnya atas nama saya. Sebelum cerai, saya jual semuanya. Saya jual di OLX, saya titip ke toko barang bekas, saya singkirkan semuanya. Sekarang, rumah ini secara harfiah cuma 4 dinding dan atap untuk berteduh. Mendengar ini, Ibu Tari hampir pingsan. Dia memegangi dadanya dan ambruk ke lantai yang dingin. Tidak ada tempat untuk duduk. Kamu sungguh kejam. Terus di mana barang-barang Dimas? Baju-bajunya? Oh, baju bekasnya dan barang rongsokan yang dia tinggalkan? Aku menunjuk ke arah halaman belakang. Saya masukin semuanya ke kantong plastik hitam dan saya buang di sudut taman belakang. Kalian boleh pergi ke sana, bongkar sendiri, dan ambil buat kalian. Di dalam rumah ini, udah nggak ada lagi barang yang ada hubungannya sama keluarga kalian. Kevin keluar dari dapur. Wajahnya berkerut karena marah. Dia mengedarkan pandangan ke rumah yang kosong itu, menyesali harta karun yang tadinya ia pikir sudah berada dalam genggamannya. Wah, gila lu ya, geramnya. Main kotor lu ternyata. Gue nggak percaya. Lu pasti nyembunyiin uang tunai sama perhiasan di brankas di kamar utama. Setelah mengatakan itu, layaknya binatang buas yang kesetanan, Kevin berlari ke lantai atas. Aku bahkan tidak berusaha menghentikannya. Biar saja dia lihat sendiri. Brankas yang tertanam di dinding sudah kubiarkan terbuka. Di dalamnya kosong, hanya menyisakan lapisan debu tipis. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu kembali berkumpul di ruang tamu. Mereka semua tampak kelelahan, basah kuyup oleh keringat. Kekecewaan tergambar jelas di mata mereka. Mereka telah menghabiskan uang untuk menyewa truk, membuat keributan yang memalukan, tenggelam dalam hayalan. Dan semuanya hanya untuk angka nol besar. Rumah mewah seharga 50 miliar itu kini tak lebih dari sebuah gua raksasa yang tidak ada gunanya bagi mereka. Ibu Tari menatapku dengan kebencian. Jahat banget kamu, nak, aku nggak nyangka kamu bakal berhitung sedetail ini. Aku mengangkat bahu. Saya cuma membersihkan sampah supaya bisa mulai hidup baru. Orang-orang yang nggak pantas udah pergi, jadi barang-barang mereka juga harus ikut dibuang biar nggak merusak pemandangan. Sementara mereka mendidih karena marah, panasnya siang hari mulai menguasai rumah yang tertutup rapat itu. Jendela-jendela kaca besar mengubah rumah mewah itu menjadi rumah kaca raksasa, menyerap panas matahari tanpa ada celah untuk mengeluarkannya. Keringat mengucur deras di dahi Ibu Tari. Mimpi buruk mereka yang selanjutnya baru saja dimulai. Panasnya musim kemarau di Jakarta bukan main-main. Suhu di luar mendekati 35 derajat, dan di dalam rumah yang dikelilingi kaca, rasanya jauh lebih panas. Udara pengap dan minim oksigen membuat napas terasa sesak. Siska, yang terbiasa dengan kenyamanan dan AC, paling menderita. Lapisan make-up di wajahnya luntur karena keringat. Blus sutranya menempel di punggung. Panas. Kok di dalam rumah panas banget sih? Kayak di sauna. Mas Kevin, nyalain AC dong. Rengeknya. Kevin yang sudah kesal, dengan malas pergi mencari remote. Dia mendekati panel kontrol sentral di dinding dan mulai menekan-nekan tombol dengan beringas. Tapi jawabannya hanya kesunyian mati. Tidak ada dengungan mesin kompresor, tidak ada hembusan angin dingin. Layar panelnya mati total. Sial, kenapa nggak nyala? Rusak apa gimana? Kevin memukul panel itu. Siska, tak tahan dengan panasnya, berlari ke kamar mandi di lantai 1 untuk cuci muka. Dia memutar keran sampai penuh, tapi dari keran itu hanya terdengar bunyi berdeguk kering, lalu meneteslah beberapa tetes air keruh. Airnya mati. Teriaknya dari kamar mandi. Ma, airnya juga mati, aku haus banget, panas, aku bisa mati nih. Ibu Tari, yang duduk ngemper di lantai, basah oleh keringat, mendengar teriakan putrinya dan menjadi semakin panik. Dia berbalik menatapku dan berteriak, Kirana, apa-apaan ini? Kenapa nggak ada listrik, nggak ada air? Kamu mau bunuh kami ya? Aku berdiri bersandar di dinding, dengan santai mengipasi diriku dengan kipas lipat kecil yang kuambil dari tasku. Ketenanganku sangat kontras dengan penampilan mereka yang menyedihkan. Aku menatap Ibu Tari dan menjawab tanpa ekspresi, aneh ya, aku kan udah pindah. Di rumah kosong, ya wajar kalau aku putus listrik sama airnya buat hemat tagihan dan mencegah kebakaran. Kemarin aku udah nekan PLN sama Pamjaya buat mutus sambungannya. Kamu,
Kamu. Ibu Tari terengah-engah karena marah. Jarinya yang menunjuk ke arahku bergetar hebat. Sekarang tempat ini cuma kotak kosong tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet. Kalau kalian mau tinggal di sini dan nikmati panasnya, silakan, saya nggak keberatan. Oh ya, hati-hati ya, nanti malam di sini gelap gulita. Jangan sampai kesandung dan patah kaki. Mendengar itu, semangat Kevin benar-benar hancur. Dia ambruk di anak tangga, mengusap keringat dengan lengan bajunya, dan mengerak. Gimana bisa tinggal di sini? Panas, nggak ada air, gelap, internet nggak ada. Mendingan di kontrakan kita daripada di sini. Siska keluar dari kamar mandi. Wajahnya cemong, rambutnya lepek. "Ma, aku udah nggak kuat," rengeknya. "Ayo kita pergi dari sini. Sebentar lagi aku bisa pingsan, kulitku bisa rusak semua." Aku menatap ketiga orang ini dan berpikir, ngadapi masalah sepele begini aja mereka nggak tahan, sok-sokan mau ngerampas rumah dan jadi penguasa. Memang benar, benalu yang terbiasa hidup dari darah orang lain itu, nggak punya daya tahan sama sekali. Ibu Tari mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah raksasa yang telah berubah menjadi sangkar kaca yang memanggang. Dia merasa sayang, tapi panas yang nyata ini membakarnya. Dia susah payah berdiri, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. "Oke, kamu menang hari ini. Aku emang gak persiapan, jadi sementara ini aku maafkan kamu. Tapi jangan pikir ini udah selesai. Besok aku bakal panggil tukang listrik sama tukang ledeng, biar disambung semua. Ini rumah anakku. Aku berhak ngapain aja di sini." Aku tersenyum tipis. "Tentu saja boleh, asal ibu punya sertifikat rumah buat bikin kontrak baru sama PLN dan PAM. Dan asal ibu tahu, penyambungan ilegal itu dendanya gede banget, bahkan bisa dipidana." Ibu Tari mendengus kasar dan memerintahkan anak-anaknya, "Ayo kita pergi. Sumpek di sini. Aura perempuan jahat ini terlalu berat. Nggak bisa napas aku. Di rumah nanti kita susun rencana baru." Mereka melangkah gontai menuju pintu keluar dengan gaya orang yang kalah perang. Tapi aku tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Masih ada satu pukulan psikologis lagi yang harus kuberikan, agar mereka tidak berani lagi menginjakkan kaki di sini. Saat keluarga Ibu Tari sampai di pintu depan dan bersiap untuk pergi, aku memanggil mereka, "Tunggu sebentar. Sebelum kalian pergi, lihat dulu ke dinding itu." Aku menunjuk ke dinding putih di seberang pintu masuk. Di sana, aku menempelkan selembar kertas A4 yang dicetak dengan huruf merah besar dan jelas, "Properti pribadi. Dilarang masuk dan merusak barang. Setiap kerusakan, termasuk goresan di dinding, akan dianggap sebagai perusakan properti secara sengaja dan dituntut secara hukum." Kevin menyipitkan mata dan membacanya dengan suara keras. Kemudian dia menatapku dengan sinis. "Lu mau nakut-nakutin siapa pakai kertas beginian? Kalau gue mau, gue coret-coret tuh dinding. Lu mau apa?" Aku berjalan mendekati pengumuman itu dan menunjuk ke langit-langit, di mana sebuah titik hitam kecil berkedip dengan lampu merah. "Lihat lebih teliti. Itu kamera CCTV tanpa kabel dengan baterai internal. Dia merekam tanpa butuh listrik PLN. Datanya langsung dikirim ke server perusahaan keamanan dan ke ponselku. Resolusinya 4K, sangat jernih, pori-pori di mukamu aja kelihatan." Aku berhenti sejenak, mengamati perubahan raut wajah mereka, lalu melanjutkan dengan nada setajam silet. "Aku baru saja selesai ngecat ulang dinding dan marmer lantai ini. Aku lagi nyiapin rumah ini buat dijual. Biaya renovasinya habis 800 juta. Kalau kalian gores lantainya, motorin dindingnya, atau mecahin kacanya, aku bakal bawa rekaman CCTV-nya, bikin laporan kerugian, dan nuntut kalian ke pengadilan atas perusakan properti. Saat itu, kalian bukan cuma harus ganti rugi ratusan juta, tapi juga berisiko masuk penjara." "Kevin, kamu tahu kan susahnya nyari kerja kalau punya catatan kriminal?" Mendengar kata ratusan juta dan penjara, wajah Kevin memucat. Dia menarik tangannya dan tidak berani lagi menyentuh dinding itu. Siska juga merapat ke ibunya, menatap kamera itu dengan ketakutan layaknya melihat monster. Ibu Tari, meski mendidih karena marah, juga ketakutan. Dia sangat pelit dan tidak sudi mengeluarkan sepeser pun, apalagi ratusan juta. Dia melemparkan tatapan mematikan ke arahku, menggandeng tangan anak-anaknya, dan menyeret mereka pergi. "Ayo pergi. Jangan urusan sama orang gila ini. Kita lihat saja, Tuhan gak tidur. Karma perbuatan jahatmu bakal balik ke kamu, Kirana." Aku berdiri melipat tangan dan melihat mereka pergi. Hatiku terasa sangat ringan, aku berteriak membalas ucapannya. "Terima kasih perhatiannya, saya juga sangat percaya hukum karma. Siapa menabur angin, dia menuai badai. Hati-hati di jalan, panas, jangan sampai kena heat stroke." Di gerbang, para sopir dan kuli angkut sedang menunggu sambil duduk berteduh di bawah pohon.
Melihat keluarga itu keluar dengan tangan kosong, mereka bertanya dengan bingung, "Loh, nggak jadi pindahan, Bu? Terus barang-barang di bak truk ini gimana? Dibawa balik lagi?" Ibu Tari yang sudah kepalang emosi membentak, "Pindah apanya? Tempat rongsokan gini mana bisa ditinggalin? Bawa semuanya balik lagi ke kontrakan." Bang Jali, sopir yang bertubuh besar dan berkulit gelap, melompat turun dari pijakan truk dan menghadang langkah Ibu Tari. "Woi, Ibu ngomong apa tadi? Pagi-pagi nyewa kita suruh bawa ke sini, sekarang suruh bawa balik lagi. Terus ongkosnya gimana? Bayar dulu. Kita udah ngetem 2 jam lebih di tengah panas begini. Uang tunggunya juga harus dibayar. Totalnya, ongkos jalan bolak-balik plus uang tunggu. P3 juta. Bayar, baru kita jalan." Mendengar angka 3 juta, Ibu Tari langsung meledak. "Apa? 3 juta? Kalian ini perampok ya? Jarak sedekat ini masa semahal itu? Saya nggak ada uang segitu. Saya kasih 500 ribu. Kalau nggak mau, ya udah sana pergi." "Oh, jadi lu mau nipu kuli kasar ya?" Bang Jali melangkah maju menantang. Kuli-kuli yang lain juga ikut mengepung mereka dengan tampang mengancam. Aku berdiri di halaman dan mengamati adegan ini dari celah gerbang, tak sanggup menahan tawa. Sepertinya Ibu Tari akan mendapat satu lagi pelajaran hari ini kali ini tentang kenyataan bahwa kau tidak bisa meremehkan keringat pekerja kasar. Panasnya matahari pukul 3 sore membuat udara terasa pekat, namun hawa panas dari pertengkaran yang baru tersulut ini jauh lebih menyengat. Para sopir dan kuli angkut, sekitar 5 atau 6 pria bertubuh kekar dan berkulit legam karena matahari, mengepung keluarga Ibu Tari. Mereka telah menunggu berjam-jam dalam cuaca panas, lapar dan haus, kesabaran mereka sudah habis. Mendengar bahwa mereka harus membawa semua barang itu kembali, ditambah lagi dibayar jauh di bawah kesepakatan, amarah mereka meledak. Bang Jali, pria bertato yang lengannya sebesar batang pohon, maju selangkah mendekati Ibu Tari. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, menghembuskan asap, dan berkata dengan nada berat, "Ibu ini lucu ya? Dikira truk kita jalan pakai air ludah? Solar lagi mahal. Jalanan macet, tenaga kuli ini dibayar pakai keringat. Kita sepakat 1,5 juta satu truk sekali jalan. 2 truk 3 juta. Sekarang minta dibawa balik, itu hitungannya trip baru. Belum argo nunggu. Saya ini udah minta harga damai, total 3 juta bersih. Jangan banyak gaya deh, Bu." Ibu Tari, meskipun mulai ketakutan, sifat pelit bawaan dan kebiasaannya merendahkan orang yang dianggap lebih lemah membuatnya terus mendebat. "Kalian ini merampok di siang bolong. Truknya kan gak jalan kemana-mana, cuma parkir di sini aja. Saya cuma mau bayar ongkos bawanya ke sini. 500 ribu itu udah kegedean. Ambil dan pergi. Atau saya panggil polisi." Mendengar ancaman polisi, para sopir tertawa serempak. Bang Jali membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Dia berjalan sangat dekat ke Ibu Tari, hingga bayangan tubuh besarnya menutupi wanita itu. "Mau panggil polisi? Silakan panggil. Kita lihat mereka belain siapa, pekerja jujur apa tukang tipu. Dan dengerin ya, Bu. Kita di jalanan ini udah makan asam garam. Jangan sampai saya panggil kawan-kawan saya di pangkalan. Nanti bukan cuma 3 juta urusannya, bisa 30 juta buat biaya rumah sakit." Kevin, melihat ibunya diancam, mencoba ikut campur sambil sok jagoan. Bang, slow aja napa. Nyokap gue udah tua, nggak usah digas gitu. Masalah duit bisa diomongin. Ngapain pakai urat segala?" Bang Jali menatap Kevin dengan tatapan setajam belati. "Lu siapa? Ikut campur urusan orang tua. Gue ngomong sama yang nyewa. Lu mau bayarin nyokap lu? Keluarin dompetnya. Kalau nggak ada duit, tutup mulut lu dan minggir." Kevin, yang nyalinya langsung menciut melihat otoritas Bang Jali dan menyadari para kuli di belakang sudah memegang kunci Inggris dan besi ban, langsung kempis seperti balon bocor. Dia mundur selangkah sambil bergumam, "Ya gue kan cuma minta sabar dikit." Ibu Tari menatap anak lelakinya yang pengecut, lalu menatap wajah-wajah marah para sopir itu. Dia sadar dia telah berurusan dengan orang yang salah. Wajahnya memucat, dan dengan tangan gemetar dia merogoh kantong dasternya, mengeluarkan dompet kain usang. Itu adalah uang tabungan yang selama ini dia kumpulkan untuk keadaan darurat atau untuk membeli furnitur baru untuk rumah mewahnya. Dia menghitung lembaran 50 ribuan dan 100 ribuan. Tangannya gemetar hebat hingga uangnya hampir jatuh. Dia menghitungnya berulang-ulang dengan ekspresi sangat menderita, seolah-olah ada yang merobek dagingnya hidup-hidup. "Nih, 3 juta. Ambil dan bawa barang-barangnya balik. Awas kalau ada yang lecet, saya potong bayarannya." Bang Jali dengan cekatan menghitung uang itu dan mendengus meremehkan. "Nah gitu dong.
Besok-besok, kalau nggak punya duit, nggak usah belagu nyewa truk gede. Setelah menerima uang, sikap para sopir langsung melunak. Mereka bersiul, naik ke kabin truk, dan menyalakan mesin yang menderu keras. Asap hitam knalpot menyelimuti keluarga Ibu Tari yang berdiri kebingungan di tengah jalan. Aku menyaksikan semua ini dari balik gerbang dengan rasa puas yang membuncah. Itu adalah harga untuk keserakahan dan sikap merendahkan orang lain. Tapi pertunjukan belum selesai. Saat truk-truk itu pergi, meninggalkan mereka sendirian, sebuah kejutan lain masih menanti mantan adik iparku yang berharga itu. Ketika truk-truk itu menghilang di balik tikungan, keluarga Ibu Tari bersiap untuk pulang. Ibu Tari terus merutuki para sopir itu, meratapi uang 3 jutanya yang melayang sia-sia. Siska tampak lebih muram dari awan mendung. Makeupnya sudah hancur total. Ayo pulang, Ma. Capek banget berdiri kepanasan begini. Nanti malam Mas Dimas janji mau datang buat bikin perhitungan sama si Kirana. Kevin membetulkan celananya, dengan lelah berjalan menuju mobil Mazda 3 merah miliknya yang diparkir tepat di dalam halaman rumah mewahku. Tadi saat aku membuka gerbang, dia dengan cekatan memarkirkan mobilnya ke dalam, berniat agar nanti lebih gampang mengangkut barang-barang Dimas. Dia bertingkah seolah rumah ini memang miliknya. Kevin mengeluarkan kunci remote, menekan tombolnya. Lampu mobil berkedip. Dia membuka pintu dan duduk di belakang kemudi, menyalakan mesin untuk mendinginkan kabin. Tapi ketika dia menginjak pedal gas untuk mundur keluar halaman, mobil itu tersentak keras dan berhenti seolah menabrak tembok, meskipun mesinnya mengaum kencang. Bangsat. Kenapa nih mobil? Kevin mengeluarkan kepalanya dari jendela dan membeku. Roda depan mobil kesayangannya terkunci rapat oleh alat penjepit roda berwarna kuning terang, alat gembok ban yang persis seperti yang sering digunakan oleh Disub untuk menilang mobil yang parkir sembarangan. "Ma, mobilku digembok," teriaknya panik. Ibu Tari dan Siska berlari mendekat dan melihat gembok roda kuning itu berkilau mengejek di bawah sinar matahari. "Apa-apaan ini? Siapa yang berani gembok mobil anakku?" jerit Ibu Tari, menendang gembok itu dan malah membuat jari kakinya kesakitan. Saat itulah Kevin menyadari ada selembar kertas yang ditempel dengan selotip di kaca depan mobilnya. Dia merobeknya dan membacanya keras-keras. "Pemberitahuan pelanggaran. Parkir liar di area properti pribadi. Kendaraan Anda telah digembok sesuai dengan aturan keamanan internal. Untuk membuka kunci dan membayar denda, hubungi pemilik rumah. Besaran denda sesuai kesepakatan. Perhatian. Segala upaya pembukaan gembok secara paksa akan dianggap sebagai perusakan properti." Kevin meremas kertas itu. Wajahnya merah padam karena marah. Dia menatap ke balkon lantai 2, tempat aku berdiri melipat tangan dengan ekspresi santai. "Kirana, turun lu. Main-main lu ya. Buka gemboknya, gue mau balik," teriaknya. Aku tersenyum manis dan berseru dari atas, "Kevin, kamu ini aneh. Ini halamanku, properti pribadiku. Kamu masuk tanpa izin, jadi wajar aku gembok sesuai aturan. Di Malmal juga gitu kan aturannya. Persetan lu. Buka nggak, atau gue hancurin rumah lu," ancamnya. "Silakan aja. CCTV nyala tuh. Soal gemboknya, maaf ya, aku lagi sibuk. Aku ada jadwal perawatan di salon. Kuncinya aku simpan di brankas, dan aku mau pergi. Tinggalin aja mobilmu di sini. Kapan-kapan kalau aku sempat, ku bukain. Tapi tarif parkir inap di Pondok Indah mahal ho, 500.000 semalam. Siapin aja duitnya." Setelah mengatakan itu, aku masuk meninggalkan balkon, membiarkan mereka ditemani oleh amarah dan sengatan matahari. Aku tahu mereka tidak akan berani merusak apapun karena takut dituntut ganti rugi, dan mereka juga tidak mungkin meninggalkan mobil itu harta paling berharga yang mereka miliki, meskipun dibeli secara kredit atas nama Dimas. Aku keluar melalui pintu belakang, tempat taksi sudah menungguku, dan pergi meninggalkan mereka. Biarkan mereka mencerna pelajaran tentang menghargai hak milik orang lain. Sepeninggalku, suasana di halaman menjadi semakin tegang. Ibu Tari duduk di tangga teras yang panas, meratapi nasibnya yang malang. Siska bersembunyi di dalam mobil, tapi sebentar kemudian harus mematikan AC agar bensinnya tidak habis. Kevin mondar-mandir mengelilingi mobilnya seperti macan yang terluka. Dia mencoba mengotak-atik gembok itu, tapi sia-sia. Gembok dari baja keras itu mencengkeram velg mobilnya dengan gigitan mematikan. "Sialan. Gak mungkin gak bisa dibuka," desisnya. Lalu dia menelepon jasa tukang kunci. 20 menit kemudian, seorang bapak tua tukang kunci datang menggunakan motor. Dia memeriksa gembok itu dan bertanya, "Mobil siapa ini? Ada STNK, BPKB-nya?" "Mobil kakak saya. Surat-suratnya dibawa dia, tapi ini mobil keluarga." "Udah buka aja, Pak, nanti saya bayar mahal." Tukang kunci itu menggelengkan kepala. "Waduh, nggak berani saya, Mas.
SOP-nya harus ada surat dan KTP pemilik. Gimana kalau ini mobil curian atau lagi ditarik leasing? Bisa dipenjara saya. Lagian ini gembok impor, baja murni. Harus pakai kunci khusus atau digunting hidrolik. Kalau dipaksa, velg mobilnya yang bakal hancur. Kevin memohon, tapi bapak itu bersikeras. Enggak, saya nggak mau cari gara-gara. Mending mas panggil yang punya rumah atau lapor polisi aja. Setelah berkata begitu, tukang kunci itu langsung pergi. Harapan terakhir Kevin runtuh. Dalam serangan kemarahan yang membabi buta, dia memungut sebuah paving block yang tergeletak di sudut taman dan mengayunkannya ke arah gembok. Gua hancurin gembok sialan ini. Jangan, Vin. Nanti mobilnya rusak, teriak Ibu Tari. Tapi Kevin sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia memukulkan paving block itu sekuat tenaga ke gembok. Terdengar bunyi retakan yang memekakan telinga. Paving block itu hancur berkeping-keping, tetapi gemboknya tetap utuh, hanya tergores sedikit. Celakanya, ayunan tangan Kevin meleset dan menghantam bodi mobilnya sendiri, meninggalkan penyok besar dan cat yang terkelupas. Velg alloy mahalnya juga ikut retak. Kevin menjatuhkan tangannya, menatap hasil perbuatannya sendiri. Wajahnya seputih kapas. Siska mengeluarkan kepala dari jendela mobil dan berteriak, "Kevin, kamu gila ya? Mobilnya malah hancur, Mas Dimas bakal bunuh kamu." Kevin ambruk berlutut di tanah sambil memegangi kepalanya. Dia benar-benar putus asa. Kekuatan otot dan kelancangannya terbukti tak berdaya menghadapi hukum dan perhitunganku yang dingin. Senja mulai turun. Ibu Tari menatap anak lelakinya, menatap mobil yang penyok, lalu menatap langit yang mulai menggelap. Dia akhirnya sadar bahwa mereka telah masuk sangat dalam ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Akhirnya, setelah rentetan panggilan telepon sambil menangis dari ibunya, Dimas muncul. Dia turun dari taksi, dalam keadaan mabuk dan marah besar. Melihat keluarganya berkerumun menyedihkan di depan gerbang, dia mengaum, "Perempuan sundal. Berani-beraninya dia nyiksa keluargaku begini." Dia berlari ke bagasi Mazda yang penyok, mengambil tongkat pemukul bisbol dari besi, dan menerjang ke arah pintu depan. Saat itu aku sudah kembali dan menyalakan semua lampu di dalam rumah. Rumah mewah itu bersinar terang seperti benteng pertahanan. Dimas mengayunkan tongkat bisbol itu ke pintu kaca anti peluru di pintu utama. Terdengar suara benturan keras, tapi kacanya tetap utuh. "Kirana, keluar lu, pengecut. Keluar kita ngomong. Lu pikir gue nggak berani ngancurin rumah lu?" teriaknya. Aku melangkah keluar ke balkon lantai 2 dengan ponsel di tangan, sedang melakukan siaran langsung. Akun media sosialku lumayan punya banyak followers, dan ribuan orang saat ini sedang menonton adegan tersebut. Aku mengarahkan kamera ke arah Dimas. "Halo semuanya, tolong lihat kelakuan Direktur PTX, Bapak Dimas Haryo. Beginilah cara dia memperlakukan mantan istrinya. Datang mabuk, mengancam saya dengan senjata, dan merusak properti pribadi saya." Melihat aku merekam, Dimas makin beringas. "Merekam apa lu? Matiin gak? Atau gua naik ke atas gua hancurin HP lu? Lu pikir gue takut? Gue ini suami lu, rumah ini hak gue." "Dimas, kita sudah resmi bercerai. Putusan pengadilan sudah inkrah. Kamu sekarang orang asing yang masuk tanpa izin ke propertiku dan mengancam nyawaku. Ribuan orang lagi nonton ini. Kamu mau menghancurkan reputasimu sendiri?" Dia membeku sejenak, tapi amarah menguasainya. Dia kembali mengangkat tongkat bisbolnya. "Gue nggak peduli. Balikin uang gue. Balikin uang 800 juta yang lu paksa gue tanda tangani itu." Tepat pada momen itu, dari arah luar gerbang terdengar suara tenang dan berwibawa. "Pak Dimas, saya sarankan Anda berhenti sekarang kalau Anda tidak mau menghabiskan malam di sel tahanan. Itu adalah pengacaraku, Pak Surya," diiringi oleh 2 pengawal bertubuh kekar. "Siapa lu?" geram Dimas. "Pengacaranya perempuan ini, minggir lu, jangan ikut campur urusan keluarga." Pak Surya berdiri menjadi perisai antara Dimas dan pintu. "Saya kuasa hukum Ibu Kirana. Semua yang Anda lakukan barusan sudah terekam CCTV dan disiarkan live. Kalau Anda memecahkan kaca ini, Anda akan didakwa dengan pasal perusakan properti. Hukumannya bisa 3 tahun penjara. Ditambah pasal pengancaman dengan senjata dan gangguan ketertiban umum. Mau saya panggilkan polisi lagi sekarang?" Dimas menurunkan tongkatnya. "Pengacara? Hah, lu pikir gue takut? Gue sendiri yang bakal nuntut kalian atas penipuan." Pak Surya tersenyum dan mengeluarkan map tebal dari tas kerjanya. "Bagus. Kami sangat menantikan gugatan Anda. Tapi sebelumnya, silakan lihat ini dulu." Dia menunjukkan halaman pertama kepada Dimas. Itu adalah foto-foto yang sangat jelas. Dimas sedang memeluk seorang perempuan muda di lobi sebuah hotel mewah, mendaftar di resepsionis, dan menandatangani tagihan kamar.
Wajah Dimas berubah drastis. Dari mana ini? Kalian menguntit gua? Ini adalah bukti perselingkuhan Anda selama masa pernikahan. Tapi bukan itu saja. Lihat mutasi rekening bank ini. Dimas membalik halaman. Di depan matanya terpampang deretan angka. Transaksi yang ditandai dengan stabilo kuning. Transfer ke rekening Ibu Tari, Rp150.000. Uang jajan Mama, transfer ke rekening Kevin Haryo, Rp350.000. Bantuan bayar utang. Tarik tunai, Rp300.000. Totalnya 800 juta, umum Pak Surya. Uang ini ditarik dan dipindahkan oleh Anda tepat sebelum pengajuan cerai. Ini adalah harta Gonogini. Anda diam-diam mentransfernya ke keluarga Anda dan menghabiskannya untuk membayar utang judi adik Anda tanpa persetujuan istri Anda. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum perdata. Itu uang hasil keringat anak saya. Dia yang kerja, dia yang ngasih ke saya. Salahnya di mana? Sela Ibu Tari dari belakang. Ibu yang terhormat, menurut Undang-Undang Perkawinan, pendapatan selama masa pernikahan adalah harta bersama. Pak Dimas tidak punya hak menggunakan uang sebesar itu secara sepihak. Dalam hukum, ini disebut penyembunyian aset. Kami punya semua buktinya, dan draft gugatannya sudah siap. Pak Surya menoleh kembali ke Dimas dan melontarkan pukulan mematikan. Anda punya dua pilihan. Pertama, Anda mengembalikan setengah dari jumlah tersebut kepada Ibu Kirana, yaitu 400 juta ditambah bunga. Kedua, kami akan melaporkan Anda ke polisi atas penipuan, penggelapan harta bersama, dan kami juga akan mempublikasikan bukti perselingkuhan Anda. Dengan bukti sekuat ini, dan nominal sebesar itu, menurut Anda putusan apa yang akan dijatuhkan hakim? Anda siap kehilangan reputasi, kursi direktur, dan mungkin kebebasan Anda? Dimas mematung. Tongkat bisbol terlepas dari genggamannya dan jatuh berdentang di lantai teras. Dia menyadari ini bukan ancaman kosong. Uangnya sudah dia berikan kepada ibunya untuk beli emas, dan kepada adiknya untuk bayar utang. Dari mana dia bisa mencari 400 juta sekarang? Kalian nyudutkan gue, suaranya serak. Aku berseru dari balkon. Nggak ada yang nyudutkan kamu. Aku cuma menuntut keadilan. Kamu terlalu pelit padaku tapi sangat dermawan pada selingkuhan dan keluargamu. Sekarang saatnya bayar tagihannya. Anda punya waktu 24 jam untuk berpikir, tambah Pak Surya. Sekarang, saya minta Anda dan keluarga Anda segera meninggalkan properti klien saya, atau saya akan langsung menelepon polisi. Dimas tahu dia sudah kalah telak, dia menundukkan kepala dan membentak keluarganya. Ayo pergi. Berhenti bikin malu. Mereka melangkah gontai menuju pintu keluar, meninggalkan Mazda yang terkunci gembok di halaman. Bayangan mereka memanjang di bawah lampu jalan, tampak sangat menyedihkan dan sendirian. Aku mematikan siaran langsung dan menghela napas lega. Ronde pertama telah kumenangkan. Tapi aku tahu keserakahan dan kebencian mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Yang paling berbahaya adalah Siska, adik iparku yang licik, yang belum melakukan langkah apapun. Aku sadar kepatuhan mereka saat mundur hanyalah ketenangan sebelum badai berikutnya. Setelah mengantar pengacaraku pulang, aku menyalakan sistem keamanan ke tingkat maksimal. Duduk di ruang tamu sambil memantau layar CCTV, aku menunggu. Entah di kafe remang-remang mana, keluarga Dimas pasti sedang menyusun rencana jahat yang baru. Aku baru mengetahui detail percakapan mereka nanti, dari bak polisi saat Siska ditangkap. Malam itu, Dimas duduk sambil memegangi kepalanya, benar-benar hancur. Ibu Tari terus meratapi harta yang hilang dari genggaman. Hanya Kevin dan Siska yang belum menyerah. Sialan, mobil itu mukaku. Sumber pencaharianku, keluh Kevin. Dan STNK sama BPKB-nya ada di dalam dashboard mobil. Siska tersenyum licik, bagus, itu malah mempermudah semuanya. Mas Dimas lagi mabuk, nggak bisa diandalkan. Malam ini, aku sendiri yang turun tangan. Aku bakal nyelinap ke sana dan ambil surat-suratnya. Kalau suratnya udah di tangan kita bisa panggil tukang kunci resmi atau lapor polisi soal penahanan kendaraan tanpa izin. Tapi gimana caranya kamu masuk? Pagarnya kan tinggi banget, Ibu Tari cemas. Ma, tenang aja. Tadi aku perhatiin, bagian belakang tembok halamannya berbatasan sama tanah kosong. Ada pohon mangga tua di situ. Gampang banget manjat dari pohon itu. Si Kirana tinggal sendirian, pasti sekarang udah tidur pules. Alarmnya paling cuma pajangan doang. Aku manjat, ambil surat dari mobil, terus diam-diam keluar. Sekalian aku mau ngecek, siapa tahu dia ninggalin barang berharga di halaman luar. Kevin mengangguk setuju. Ide bagus. Lu kan kecil dan lincah, pas banget buat misi ini. Gue tunggu di luar buat mantau situasi. Mereka benar-benar meremehkanku. Tengah malam,
ketika jam berdentang pukul 12, di monitor kamera yang mengarah ke halaman belakang, muncul sesosok bayangan gelap. Siska, setelah memanjat pagar, melompat turun ke atas rumput. Aku tersenyum. Tikusnya sudah masuk perangkap. Baru saja kakinya menyentuh tanah, sensor gerak inframerah langsung menyala. Sirene alarm meraung memekakan telinga, dan seluruh halaman langsung bermandikan cahaya terang benderang dari lampu sorot. Siska membeku karena panik, buta sesaat karena silau dan ketakutan setengah mati. Dia mencoba memanjat kembali ke atas tembok, tapi karena gemetar ketakutan, kakinya lemas dan dia jatuh berdebum ke tanah. 2 menit kemudian, satpam perumahan tiba di lokasi. Gerbang terbuka otomatis atas instruksiku. Aku berjalan ke halaman belakang. Siska berbaring tengkurap di atas rumput. Di sebelahnya berserakan peralatannya. Tang pemotong kabel dan obeng. Para satpam langsung meringkusnya. Aku cuma mau nyari kucingku yang hilang. Aku nyasar. Racanya ketakutan. Nyari kucing bawa tang sama obeng? Tanyaku sinis. Mau operasi kucingnya ya? Melihatku, Siska tahu dia sudah tamat. Kevin, yang mendengar suara sirene, dengan pengecut kabur terbirit-birit, meninggalkan adik perempuannya. Tak lama kemudian, mobil polisi tiba. Keluarga ini lagi? Kompol Haryanto menghela napas lelah. Siang bikin onar, malam maling. Bawa ke polsek. Siska menangis meraung-raung dan memohon ampun padaku. Mbak Kirana, tolong maafin aku, Mbak. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Aku memalingkan wajah dengan dingin. Waktu kamu manjat pagarku, apa kamu mikirin perasaan persaudaraan kita? Sekarang biarkan hukum yang bicara. Mereka membawanya pergi. Aku menatap mobil polisi itu menjauh tanpa setetes pun rasa kasihan. Itu adalah pelajaran yang kejam, tapi sangat adil. Keesokan paginya, di kantor polsek, Ibu Tari dan Dimas memohon-mohon agar aku mencabut laporan pencurian tersebut. Mantan ibu mertuaku itu bahkan bersujud di kakiku. Kirana, nak, maafkan kami, kasihanilah Siska. Dia masih muda, masih bodoh. Jangan hancurkan masa depannya dengan memenjarakannya. Kirana, aku yang salah, suara Dimas parau. Minta apa saja yang kamu mau, asal kamu cabut laporannya. Pengacaraku, Pak Surya, dengan tenang menyampaikan syarat kami. Ibu Kirana bersedia mencabut laporan polisi, dengan beberapa syarat. Pertama, kalian berdua harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak akan pernah mendekati Ibu Kirana, rumahnya, atau tempat kerjanya selamanya. Kedua, kalian harus membayar ganti rugi material dan imaterial. Berapa? Tanya Dimas dengan cemas. 50 juta rupiah, jawab Pak Surya. Itu sudah mencakup perbaikan pagar, peningkatan sistem keamanan tambahan, dan fee pengacara. Uang harus ditransfer hari ini juga. Mendengar jumlahnya, Ibu Tari hampir pingsan lagi. Ya Tuhan, uang dari mana segitu besarnya? Ini namanya pemerasan. Ibu Tari, kataku dengan sangat tenang. Kebebasan anak perempuan ibu harganya 50 juta. Kalau tidak mau bayar, biarkan pengadilan yang memutuskan. Dimas, dengan rahang mengeras, terpaksa setuju. Dia harus menelepon teman-temannya, meminjam uang, dan menggadaikan jam tangan Rolexnya untuk mengumpulkan uang tersebut. Ketika uang itu akhirnya masuk ke rekeningku, Dimas ambruk di kursi panjang polsek, tak berdaya. Siska akhirnya dibebaskan. Mereka berjalan gontai keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai. Uang 50 juta itu, kemudian kudonasikan seluruhnya ke panti asuhan. Setelah kejadian itu, keluarga mereka benar-benar hancur secara finansial. Mereka terlilit utang di mana-mana dan terpaksa harus angkat kaki dari Jakarta. Mereka menyewa sebuah mobil pikap butut untuk mengangkut sisa barang mereka ke kampung. Di pintu keluar tol arah Jawa Tengah, mereka dihentikan oleh patroli Polantas. Bisa lihat surat-suratnya? Muatan Anda overload, dan sepertinya kir mobil ini sudah mati, kata petugas. Ternyata, pajak STNK dan uji kir mobil pikap itu sudah mati lebih dari 6 bulan. Kami terpaksa menilang dan menahan kendaraan ini, tegas petugas Polantas. Dendanya maksimal, dan mobil harus dikandangkan. Silakan panggil kendaraan lain untuk memindahkan barang-barang Anda. Mendengar ini, Dimas nyaris kehilangan kesadaran. Ibu Tari kembali mencoba main drama menangis-nangis, tapi polisi lalu lintas di jalan tol tidak peduli dengan sandiwara murahan. Pikap mereka akhirnya diderek. Seluruh keluarga 4 orang dewasa terlantar di pinggir jalan tol yang berdebu, dikelilingi tumpukan kardus dan karung barang bawaan mereka. Langit mendung, dan hujan mulai turun. Kevin menatap karung-karung bajunya yang basah, menatap ibunya yang menangis dan kakaknya yang tak berdaya. Terduduk di atas rumput basah, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil.
Keserakahan dan sikap meremehkan hukum akhirnya membawa mereka ke dasar jurang yang paling dalam. 3 bulan berlalu, dan hidupku kembali tertata. Aku memenangkan gugatan perdata soal uang 800 juta. Pengadilan memerintahkan Dimas mengembalikan 400 juta haku. Untuk melunasi utangnya padaku, Dimas terpaksa menjual apartemennya di kawasan elit yang dulu dia beli secara KPR. Setelah membayar sisa cicilan bank dan melunasi utang padaku, dia benar-benar jatuh miskin. Dia dan ibunya kini tinggal di sebuah rumah tua warisan kerabat di kampung halamannya. Kevin terus bersembunyi, berpindah-pindah tempat karena dikejar-kejar oleh debt collector pinjol akibat utang judinya yang menumpuk. Sementara Siska, dengan nama yang sudah jelek di lingkungan sosialnya, tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran dan terpaksa bekerja sebagai buruh jahit di sebuah pabrik garmen di daerahnya. Adapun aku, setelah menerima uang itu, aku menyumbangkan sebagian besarnya ke yayasan yatim piatu dan panti jompo. Sisa uangnya kugunakan untuk mewujudkan impian lamaku, berlibur keliling Eropa. Aku mengunjungi Paris, Venesia, dan Roma. Perjalanan ini menyembuhkan jiwaku dan membantuku menemukan kembali diriku yang hilang. Sekembalinya ke Jakarta, aku merenovasi total rumah pondok indahku. Mengecat dindingnya dengan warna krem yang hangat, mengganti semua perabotan dengan gaya minimalis elegan, dan membuat taman mawar yang indah di halaman belakang. Sore ini, aku duduk bersantai di teras atas, menyeruput teh melati yang harum, memandangi matahari terbenam yang memantul di gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Angin sepoi-sepoi mempermainkan ujung gaun sutraku. Hatiku terasa ringan dan damai, tanpa sedikit pun penyesalan akan masa lalu. Kisah pernikahan yang gagal dan perjuangan mempertahankan rumahku telah berakhir. Itu adalah pelajaran keras tentang karma, harga diri, dan kemandirian. Aku tersenyum, berterima kasih kepada takdir atas semua ujian yang kualami. Karena ujian-ujian itulah, aku berhasil menemukan diriku kembali menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Kebahagiaan atau penderitaan seorang wanita adalah pilihan dan hasil perjuangannya sendiri, bukan hadiah pemberian dari orang lain. Dan aku telah memilih akhir yang bahagia untuk diriku sendiri.